ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Ini orang punya hak hidup dikasih Allah, tiba-tiba kok dia jadi Tuhan menghabisi nyawa orang. Apakah lebih zolim ini? Pancung lagi. Nikmat Suratullah, banyaknya nikmat sesuai dengan banyaknya ujian sesuai dengan banyaknya. Jadi Allah Maha Adil itu nggak nunggu di akhirat. Yakin lo ya di sini lo lepas lo dari pengadilan dunia, lihat nanti di akhirat Allah seadil-adilnya penghakiman. Siapa bilang dari dunia Allah udah adil? Dari dunia Allah. Kita ini dikasih banyak ujian, itu gak akan lebih dari banyaknya nikmat. Tinggal coba absen aja. Orang yang sebulan dapat sekian, ya, dengan orang yang dapat nikmatnya yang satu 10 juta sebulan, yang satu lagi saya 2 juta. Maka yang 10 juta, ujiannya juga sebanyak yang 10 juta. Yang 2 juta, ujiannya nggak ngelebihin yang 2 juta, sama gitu. Yang anehnya orang bisa ngomong gitu. Ente nggak sanggup nih jadi aneh, gitu loh. Lebay bener. Kita kan bisa balik, ente juga nggak sanggup kalau jadi aneh. Terus siapa yang sanggup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil burril mu'ajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak jamaah majlis kopi yang dirahmati Allah dan semua jamaah sunniyah, alhamdulillah kembali kita bersama kumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita karunia nikmat iman Islam.
nikmat akidah dan tauhid, nikmat sehat dan apa selalu diulang dan diingatkan karena 6 ini penting: iman, Islam. Karena itu menyangkut tentang hidayah dan keselamatan. Islamnya hidayah, imannya keselamatan. Kemudian akidah dan tauhid adalah benteng. Akidah benteng ketika kita banyak bergaul dengan manusia. Tauhid adalah benteng supaya terus kita menggantungkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu. Tapi yang keempat itu akan mampu dirasakan dengan baik kalau kita diberikan nikmat yang kelima dan keenam adalah sehat dan afiat. Sehat badannya, afiat adalah batin. Sebab ada yang sehat tapi nggak afiat. Apa itu sehat? Ya fisik. Ya, dari ujung rambut sampai ujung. Sementara afiatnya adalah batin. Ada orang sehat badannya, afiatnya tidak sehat. Karena tidak tenang, tidak bebas, tidak merdeka. Ya. Jadi sampai ada yang bilang, jangan teriak mereka. Bagi mereka yang kalau lagi bapak-bapak di luar tinggal ke istrinya pulang ke rumah. Berarti hidupnya belum. Nah, maksudnya adalah para nabi itu badannya sehat-sehat, tapi mereka tidak afiat karena hidupnya berada di dalam bangunan, dalam pagar. Jadi kita ini insya Allah alhamdulillah sehat dan badannya sehat, juga bisa batinnya merdeka. Kecuali yang tadi baru sama menyampaikan, berarti cuma sehat, belum. Atau tidak ada yang melarang dia pulang, melarang dia malu, nggak ada yang melarang, nggak ada yang melarang mancing, karena memang nggak ada yang larangnya. Itu juga sehat. Kenapa mesti mancing? Karena ada mancing, ya minimal mancing. Kapal maknanya luas. Kira-kira 6 ini, iman, Islam, akidah, tauhid, sehat afiat, pada punya nggak? Ya insya Allah dong. Insya Allah pun baru akan dikerjakan. Yang selama ini gimana? Iman, Islam, akidah, tauhid, sehat afiat, punya nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah tandanya jamaah majelis kopi. Yang kedua, salawat salam terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ini yang tadi pakai 6, kemudian yang keduanya adalah syafaat. Maka insya Allah hidup kita bisa mendapatkan ketenangan di dunia dan akhirat. Kita buka membaca Al-Quran dan bayar surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan dihadiahkan juga buat menyusun kitab tafsir Jalalain Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalalain Mahadiniya wa likulli nabi salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila musalli fi hadhil kitab nafa'ana wa nafa'ana يولوبي ما في الدارين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم آمين.
Kita lanjutkan sedikit lagi, tinggal satu ayat, ya, satu atau dua ayat. Ayat 12. Ada gambarannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 12 ya. Masuk ayat. Kita ulang dulu di ayat 11-nya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Wa idza qila lahum, jika dikatakan mereka, jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik. Orang munafik adalah orang yang iya di depan, ya no di belakang. Dikasih amanah jabatan, kemudian di belakang bukan hanya mengingkari amanah, bahkan dia melakukan kejahatan dengan mengambil hak orang lain. Seperti mereka yang paling senang dengan baju yang paling viral, yaitu warna orange. Siapa itu? Koruptor. Persija. Lapak. Yang mereka para sahabat OTT, mereka tidak hanya mengkhianati jabatan, bahkan berlaku sorry. Entah itu direct non direct, mubasyarah atau ghairu mubasyarah, langsung tidak langsung, dengan segala macam alasan. Saya tidak menerima uang itu. Iya, dia nggak terima, yang terima rekeningnya. Benar enggak? Saya nggak terima. Secara konotasi benar ya. Dalam ilmu mantik namanya, saya tidak menerima demi Allah. Benar, dia bisa bawa itu. Karena menerima rekening. Jadi dia nggak bohong, cuma nggak jujur. Rekening siapa? Rekening saya. Orang-orang seperti itu tidak hanya sekedar orang-orang yang munafik, bahkan disebut mujrimun, para pelaku dosa. Mau Allah 5 menit selesai, nggak lagi Allah ampun, ya sudah selesai. Tapi kalau dosanya sudah orang, menyangkut amanah orang, kemudian menyangkut tentang kepercayaan orang, apalagi hak orang yang harus untuk banyak orang, ternyata dia menggunakan untuk urusan dirinya, ini bahaya. Dikatakan kepada mereka, ai lihaula, tegasnya mereka-mereka yang disebutkan di ayat sebelumnya, orang-orang munafikun, la tufsidu fil ard, jangan kalian berbuat rusak di permukaan bumi. Dengan apa? Bil kufri, dan kekufuran, wa ta'wik, mengkhianati, dustaan kepada anil iman, atas iman. Iman itu mulut, hati, perbuatan sama. Qalu, mereka jawab, innama nahnu muslimun, kami ini insyaallah akan melaksanakan tugas dengan baik. Kami akan membuat planning ini, rencana ini, kami akan buat waktu kampanye. Kami akan berbuat, kami akan melaksanakan. Qalu innana nahnu muslihun, sesungguhnya kami muslihun adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang dia melakukan perbaikan-perbaikan. Asal katanya solaha yasluhu, baik. Solaha yasluhu, baik. Solaha yasluhu solahan, bahwa soleh. Berarti orang soleh adalah orang yang berbuat baik, orang soleh. Wadaka maslu, ternyata di sini bukan pakai wazan soluha yasluh, fa'ula yaf'ul, tapi wazannya af'ala yufilu if'alan, aslaha yuslihu islahan, fahuwa muslih, orang-orang yang memperbaiki semua. Fi'lul muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek, tidak hanya berbuat baik, bahkan memperbaiki. Kami kan memperbaiki semua. Walaisa ma nahnu fihi bifasad, tidaklah kami akan berbuat kerusakan.
Qala Allah Ta'ala, qala telah berkata siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, radda alaihim, ditolaklah ya ucapan dan keimanan mereka, alaihim mereka. Kemudian Allah menjawab, ala innahum, sudah pakai hum, ditegas lagi, humul mufsidun walakin la yashkurun. Ala, bukankah, innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsidun, mereka juga lah yang menjadi perusak, walakin, tetapi mereka la yashkurun, tidak menyadari, tidak mengakui. Ala ini litanbih, peringatan. Mungkin ditiru sama orang Indonesia. Kalau ada orang berbuat salah terus dia pakai alasan ya yang memojokkan jangan kalah. Nah, itu kali alah. Mungkin usul-usulnya Abi. Iya, sudah ditambahin tambah. Allah. Kan kalau ngomong saya aja kan pakai H ya. Ngomong gimana saya? Saya. Aslinya tulisannya saya. Di sini Allah. Sama orang Indonesia tambahin Allah. Ali. Allah, tidaklah, bukankah, litambih, untuk memperingati, innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsiduna, rusak sesungguhnya, walakin la yashurun, tapi mereka tidak menjadari, tidak mengakui. Mungkin kalau nggak nyadari nggak mungkin, karena semuanya bagi rencana. La yashurun, mereka itu nggak sadar, nggak ngaku, bidzalika, dengan semua kerusakan itu, bidzalik, dengan semua kerusakan itu. Siap atas pakai Quran. Kemudian berjanji demi Allah, syahadu alla ilaha illallah, saya akan menerima jabatan baru 3 hari langsung tangkap. Lebih baik kafir, ketahuan, ancam-ancam kita. Ini enggak ada musuh tahun belakang. Mereka siapapun yang berbuat kerusakan dengan merusak secara fisik, ya, kebakaran, kemudian pencurian atau apa. Yang lebih jahat lagi adalah hak-hak batin, ya, merusak mental dan moral bangsa. Nah, ini lebih parah lagi. Alhamdulillah ada seorang anak jatuh ya rumah sakit. Seorang anak ternyata dia jari buruk, didoktrin segala macam, otaknya blembor, sulit di otak. Kemudian diajari ini, kiri segala macam. Susah modelnya. Sekarang terjadi, ada satu anak kemarin ibunya lapor. Anak saya dipanggil Ustaz. Saya memang dicerita. Sejak papanya itu meninggal, ya, dia seperti tidak terima. Karena papanya ini badannya besar. Setelah dari mana perjalanan 2 hari 3 malam, pulang sampai rumah, yang lain turun capek-capek, namanya perjalanan jauh dari Jawa itu. Mungkin karena masih gerah, badannya gemuk, dia duduk ngadem AC dulu. Ngadem AC, udah parkiran mobil kapot, ngadem kan. Tapi ngademnya sejam lebih, hampir 2 jam. Keluarganya udah saya si mobil kita ini di 2 jam nih. Pas buka pintu lupa. Apa tuh udah buka? Wama mati apa wama meninggal? Mati. Orang Indonesia ngelakuin mati apa meninggal? Meninggal usul mati nggak sopan. Lah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya, mati, orang mati. Orang kita betul mungkin padahal sama cabut-cabut juga nyawanya. Dihalusin sama kita. Mati dihalusin meninggal. Sampai akhirnya gara-gara sering menghalusin sama sesuatu yang ditakutkan manusia, mati aja dihalusin meninggal. Akhirnya orang nggak ada takut sama korupsi. Aslinya maling. Diganti namanya korupsi. Apalagi yang sebesar itu? Rampok. Apalagi yang ini?
apa yang ilalogi apa namanya? Ilegalogi. Ilegalogi itu apa tuh? Ini kan Nyolong kayu. kayu. Ilalogi nyolong kayu kan jelek bener ya. Ya musim. Apalagi cuma yang gitu. Gara-gara dihalusin akhirnya orang nama dihalusin supaya nggak terlalu kasar. Padahal yang kayak gitu jangan dihalusin, semakin membuka celah orang untuk bisa. Siapa yang ngasih nama pertama, itulah yang memang dalam rangka untuk memudahkan dan meringankan derajat syariat dari yang qat'i. Nah, yang kayak gini ternyata sudah 1400 tahun yang lalu Allah ingatkan. Diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan itu tidak hanya terjadi di zaman Nabi, ya sekarang banyak yang gini. Ya, banyak naudzubillah min dzalik. Sudah diingatkan. Maka sesungguhnya orang yang ucap sudah tenang, beres, takutnya malah tidak dilaksanakan. Termasuk, ya, dan ini beres urusannya insya Allah. Kalau kita kan dia tenang emang buat tenangin orangnya, bukan karena mau korupsi. Apa yang dikorupsi emang ada duitnya? Iya nggak? Pak ini udah tenang. Itu baru bagus memberi rasa tenang. Dan kalau yang tadi tenang, atau ngambil urusan beres Pak, siapa? Jagri. Ataunya ya mujrimun berdosa. Alhamdulillah min dzalik. Maka dari ayat yang pertama yang 10 pembahasan. Di dalam hati mereka itu ada penyakit dan terus Allah tambah penyakit dalam hatinya karena mereka berupaya tidak mau untuk menyembuhkan diri. Penyakit hati ini keraguan kepada kebenaran, bukan ragu. Kalau orang nggak pede, itu masalah. Saya nggak pede, alias minder. Itu aja masalah. Nggak pede itu termasuk orang yang tidak bersyukur. Allah itu luar biasa memberikan kita itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, manusia adalah makhluk yang fisik sempurna. Coba Bapak bercermin. Jadi jangan lihat wajah, nggak ada habis. Itu sudah sempurna. Kalau cara ganteng, tampan itu nggak usah harus dibandingkan sama yang lain. Tergantung Bapak Ibu kita sendiri. Kita aja yang kadang-kadang. Kenapa dibaca surat Yusuf? Dibacain surat Maryam, ya kalau laki kan, dia kena Yusuf, kalau perempuan cantik kena Bibir, tergantung Bapak Ibu tuh lah. Kalau bapaknya trolling anaknya mana, pasti trolling juga. Maksudnya kalau dibacain Yusuf supaya akhlaknya kayak Nabi Yusuf, bacain Maryam supaya akhlaknya kayak Siti Maryam. Kalau masalah ganteng jelek itu ketetapan Allah. Intinya innallaha la yanzuru ila sabikum wala ila suwar walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat bentuk, Allah tidak melihat warna, Allah tidak melihat itu. Tapi Allah melihat hati yang jaga hati. Cek Pak. Kalau kita melihat teman punya ikut senang selesai katanya. Dunia habis, maksudnya udah gak ada masalah. Lihat orang sakit, orang susah, ikut iba. Kalau punya duit dibagi, kalau nggak punya, ya Allah kasihan banget. Dan itu benar dari hatinya. Maka tamat sudah tujuan hidup, sudah selesai orang itu. Dia sudah selesai dengan dirinya. Sekarang coba cek. Teman punya motor baru, hati gede. Waduh, susah nyari. Ya kalau bercanda wajar, siapa lagi mulut, malu beda itu mulut. Tapi hati-hati juga kalau sering gitu. Karena mulut kata Imam Syafi'i itu mampu mengajari hak. Kalau kita suka ngebully orang, hati gitu. Makanya kalau bisa ngobrol ceng-cengan cepat. Astagfirullah. Tapi kalau hidup begitu kan sering. Ya. Bully-bullyan, ya sudah lah itu dalam tanda keakraban karena kita tahu hati udah sama-sama paham. Maklum, sesuatu yang maklum itu sudah aman Pak. Tapi tetap
Ya, mungkin orang itu sakit hati, tapi hatinya terus selamat. Yang parah itu adalah ketika kita meledek teman yang hatinya berbeda dengan hati yang ledek, dia memaafkan. Yang bahaya adalah ternyata hati kita itu sudah didoktrin oleh mulut sendiri. Makanya kalau gitu istighfar bareng-bareng subuh, misalnya Yunus sama siapa harus ledek-ledekan. Udah, jangan lupa istighfar buat astagfirullahaladzim gitu. Berjamaah. Iya, karena mengerikan gitu. Ternyata kalau Ustaz sama atau sendiri kan teman Nabi. Begitu modelnya. Cuma kita nggak pakai istighfar astagfirullah, nggak paham. Nggak ada orang lain, kita itu godam dasar sesuatu. Allah luar biasa dan menciptakan makhluk luar biasa. Nah, kalau ada orang datang musibah, datang kami, Ustaz mau curhat. Pertama kali kami ucap subhanallah. Ustaz ini kan musibah, bagi innalillahi dia itu. Oke, subhanallah. Apa alasan? Masuk syurga luar biasa. Ya, setiap orang dari 7 miliar manusia mukanya nggak ada yang sama. Sampai kembar juga nggak ada yang. Meskipun orang kembar pasti ada bedanya ya. Nggak ada misalnya kembar. Coba ceknya lagi, pasti ada yang simetris satu. Ya, itu badan yang kelihatannya tidak dibuat sama, apalagi takdir dan ujian tidak akan sama. Kalau ada kasus yang sama, pasti muatannya beda. Nah, di situ dalam rangka Allah menampakkan kekuasaan dan kegagahan. Makanya Abi ucapkan subhanallah. Harus setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi luar biasa. Dan kita buat seorang guru, ketika ada orang datang nih cerita begitu, guru yang diharapkan apa dari orang yang datang? Solusi Quran, karena kita semua kembali ke Quran. Itulah hebatnya seorang guru. Coba kalau dia tidak menyadari, Ustaz, saya ada masalahnya itu. Belum selesai ngomong, saya juga buyar ini. Apa katanya? Jawabannya kira-kira apa? Kalau Ustaz dia buyar, gimana saya buyar? Udah 2 orang buyar, kumpul Ustaz. Panggil lain, ayo buyar sini kumpul, nangis bersama. Tetap, oh ya, sabar Pak, Allah itu luar biasa. Setiap orang ada ujian. Bahkan semakin ini keluar dari logika, semakin dekat kepada Allah semakin diuji. Kalau otak sehat berarti mau dinaikin derajat dan dicintai supaya dibersihkan dosanya ke surga. Tapi kalau otak sehat, kalau makin kita pakai uji kemudian nggak usah dekat kan gitu. Jadi memang Allah luar biasa. Sebagaimana setiap Abi buka Quran, Abi baca semakin tasbih subhanallah. Quran itu semakin dikilik, semakin dimutolaah, semakin teliti, semakin tarukus di komputer, semakin ditangis, semakin diperdalami. Sampai detik ini, Abi masih ini kalimat bagus banget. Kan harusnya orang tuh kalau baca Quran ya udah baca surat bosan kan. Secita-cita seorang gadis dapat surat dari kekasihnya yang cowok Arjuna tampan luar biasa. Secita-citanya seorang laki-laki dapat surat dari perempuan secantik apapun lagi cita dan bergayung bersambut. Allah, ini memang kasih saya rambut ikan maya, alis berbaris bagaikan ulat bulu mata bola sati, itu mancung gitu tipis bagaikan manis belah 4. Kalau 2 masih gede doer, dagu belayur leher yang soang, betis putih padi kalau jalan kayak entok magriban. Paling 2-3 kali udah hafal nih bos, tapi Quran itu. Bahkan ketika terus hafal yang hafal Quran itu makin cinta, memang beda. Termasuk ujian-ujian manusia itu semuanya bukan berarti mensyukuri, bilang indah. Itu semakin melihat kebesaran Allah Subhanahu. Siapa di sini yang nggak memuji? Tapi seharusnya
Bosan aja, kelihatan. Lupa. Kayak sedang nanya. Dari semua yang ada di depan Nabi yang kelihatan tidak ada ujib, yang tembok ini aja. Tapi itu kalau disajarin sama yang puyeng itu hidup mewah itu semua pun. Coba cek lihat. Ada. Dia nggak cerita, tapi tetap ya Allah lagi enak di rumah setelah terbang. Terbang 2 minggu kayak pernah. 2 minggu, seminggu. Itu kan tantangan. Ya, 2 minggu pergi. Min sa'adatil mar'i ahlatun, dari tanda kebahagiaan seorang muslim itu ada 4. Satu di antara kegiatan ayyakuna rizqu fi baladi, hendaknya rezekinya nggak jauh dari rumahnya. Berarti pagi-pagi pulang sore. Ketika ternyata tidak pagi-pagi pulang sore, pulang itu hari, ada hilang. Itu yang dirasakan. Karena memang zulhiban asdaq hubban, jarang bertemu akan nambah rindu, tambah cinta. Tapi kalau sering, lama jadi biasa. Nah ini tantangan juga kan. Bahkan sebagai ini kunci sunatullah. Sesungguhnya banyaknya ujian bergantung sama dengan banyaknya nikmat. Orang melihatnya gini, apa ya orang itu kayaknya enak, ada hidupnya kayak nggak ada masalah. Pendek apa? Pendek mah. Sunatullah. Banyaknya nikmat sesuai dengan banyaknya ujian sesuai dengan banyaknya. Jadi Allah Maha Adil itu nggak nunggu di akhirat. Yakin lo ya di sini lo lepas lo dari pengadilan dunia. Lihat nanti di akhirat Allah seadil-adilnya penghakiman. Siapa bilang dari dunia Allah udah adil. Dari dunia Allah. Kita ini dikasih banyak ujian. Itu gak akan lebih dari banyaknya nikmat. Tinggal coba absen aja. Orang yang sebulan dapat sekian, ya, dengan orang yang dapat nikmatnya yang satu 10 juta sebulan, yang satu lagi saya 2 juta. Maka yang 10 juta, ujiannya juga sebanyak yang 10 juta. Yang 2 juta, ujiannya nggak ngelebihin yang 2 juta, sama gitu. Yang anehnya orang bisa ngomong gitu. Yang nggak sanggup nih jadi aneh, gitu loh. Lebay bener. Kita kan bisa balik, itu juga nggak sanggup kalau jadi aneh. Terus siapa yang sanggup? Sementara Quran menyebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan apa yang nggak mampu. Maka ketika masalah itu datang kepada kita, yakinkan kita mampu. Kalaupun kita puyeng pusing, ada PR. Nyari ilmunya, termasuk ilmu sabar, semua kita. Semakin tinggi derajat martabat ibadah pakai, semakin tinggi kesolehan, semakin tinggi ujiannya. Satu. Yang kedua, semakin banyak rezekinya, semakin banyak ujiannya. Orang kaya ujiannya beda dengan orang miskin. Orang miskin, kayak contoh kebutuhan sedikit. Orang kaya kebutuhannya banyak. Orang miskin penyakitnya kecil. Orang kaya penyakitnya banyak, besar. Jadi resiko segitu. Bahkan satu orang dengan orang lain sama kapasitasnya. Nggak ada, semuanya sama. Berat jadi orang kaya. Maka Abi tanya, mau pilih miskin apa kaya? Kaya. Berubah jawabannya. Nah biasanya kalau pas ditanya pilih miskin apa kaya, jawabnya kaya, itu yang dijawab kira-kira miskin apa kaya. Nah, pasti orang miskin yang belum pernah. Nabi kita tahu, kita kenal doanya, yang amal Nabi itu tidak harus semua dilaksanakan, yang harus dipotong.
Contoh tadi, doa tadi itu yang kita kenal. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan Miskin. bangkitkan di hari kiamat ya, dengan orang kumpulkan aku dalam surga di zumratil masakin, kumpul bareng sama orang miskin. Hidupkan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan di surga dengan orang miskin. Hidupkan aku dengan orang miskin, hidupkanlah aku. Jadi berikan kesempatan aku hidup dalam keadaan miskin. Kira-kira yang doa itu orang miskin apa orang kaya? Saya. Iya. Saya Pauin doa, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Jawaban Allah gampang. Udah. Bakal kita doa nggak ada yang kuat ngamalin doa itu. Ya, doa kita masih seputar Allah marzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa anta khairul raziqin. Doa kita masih Allahumma kana rizqi fis samai fa anzil wa ikana fil ardi fa akhrij wa ikana qalilan fa kathirhu wa ikana haraman fa tahhirhu wa ikana ba'idan fa qarribhu bihaqqi duhaika wa buhaika wa jamalika wa quwwatika wa ismatati mimma ataita bil ibadika sholih. Ya Allah, rezeki saya kalau di langit turunin, kalau ada di bumi keluarin, kalau dikit banyakin, kalau haram suciin, kalau jauh deketin. Doa kita itu. Ya Allah, tapi kalau doa itu lama-lama jawabannya. Ya udah, kebalikannya aja. Kali Allah kasih kebalikan, terus doanya apa yang bagus di doa itu aja minta miskin, kali aja dikasih kaya. Tapi itu gambling. Ngakunya ya Allah jadikan aku hidup dalam miskin. Ngakunya pas lagi malaikat seliuran di langit, diambil malaikat miskin beneran. Jadi kita harus bagaimana? Rezeki itu sudah ya. Bukan tentang miskin kaya sebenarnya, tentang bagaimana syukur dan tenang dalam hidup. Dikasih kaya kalau nggak tenang, apa arti kekayaan? Dikasih miskin tenang, itu sudah menang. Apalagi ternyata dengan tenang itu bisa mampu menjemput kemenangan atau kekayaan. Walaupun ada orang ngomong, pilih pintar apa pilih kaya? Pintar kan? Kaya itu kata orang sana, Anda kurang. Karena darah muka. Kalau sudah waktunya memang darahnya darah kaya, ya, maka dia pasti tanpa apa-apa juga akan kaya. Itu rezeki. Tapi kaya dah, kalau belajar bisa, kalau pintar bisa belajar. Tapi kalau kaya nggak bisa. Saya harus kaya. Kalau nggak ada alat kaya, mukanya nggak alat kaya. Gimana? Nah kalau doa bisa belajar ya. Kalau darahnya darah miskin gimana? Itu omongan-omongan job-job yang umum. Tapi memang gitu. Karena ya, ada juga yang itu modelnya santai atau CEO yang menyamar dari tukang ketoprak. Ada nggak? Gimana? Rakor. Dan CEO nyamar dari tukang sapu, CEO nyamar dari tukang sebelah, masih pas. Yang aneh tuh tukang ketoprak nyamar dari tukang sebelah, apa maksudnya? Dan sama-sama sensi juga. Ganti resep, ganti bumbu doang. Artinya tidak ada yang ide. Maka hidup itu bukan tentang anugerah, tapi tentang
bagaimana sudut pandang. Kami yakin, kami semua yang hadir melihat Abi enak dia. Hati enak di flu, udah pakai kelihatannya. Semua yang di sini melihat Abi enak dia, tapi mau dijawab kelihatannya itu udah vonis Abi emang gak enak. Kelihatannya enak, jangan salah. Anugerah banyak, ujiannya juga banyak. Dan itu ucapan itu bukan karena tidak bersyukur, karena justru kita sudah bisa menebak luar biasa. Kalau sering latihan, susah, senang, bangkit, jatuh, sudah sering latihan. Nanti akan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku sudah tidak bisa membedakan mana itu tawa dan tangis, senang dan susah, bahagia dan menderita, karena bagiku sama saja. Subhanallah. Ada juga orang pemilu itu saja udah bisa bedain susah, senang, tawa, tangis, bahagia, menderita. Imam Ali bukan, udah bahagia. Lama banget itu susahnya. Sebenarnya kita diselamatin kalau rezeki itu sudah diselamatin. Satu sisi memang mentok, sini mentok, sini mentok. Emang. Tapi diselamatin dari hal-hal, karena orang tuh kalau banyak rezeki, operasional berarti lebih. Kalau lebih suka is. Gimana maunya? Kalau bos nggak ada, udah nggak? Coba duit banyak, kemana-mana sama. Itulah sayangnya. Sampai ada orang bilang, aku mengerti ya Allah. Dengan tak punya banyak uang, aku kau jaga. Sehingga mau aneh-aneh, mau salah, mau dosa, terhenti semuanya. Daripada punya, akhirnya malah jadi dosa, banyak celahnya karena mudah jalannya. Aku paham bahwa dengan susah begini ya Allah, mudah-mudahan aku bisa terus terjaga. Terus dia nyantuk lagi, tapi tolong jangan lama-lama. Ya nggak ada yang tahu. Wala akroman wala ahad. Jangan orang merasa dimuliakan ketika berlimpah, jangan pernah merasa orang terhina ketika sudah sempit. Gak ada urusannya. Allah mah ngasih aja. Orang yang taat dikasih susah, orang yang maksiat dikasih lebih. Kita punya kewajiban tetap husnuzon kepada Allah. Ada orang ibadah susah, otak kita nih, itu kan orang soleh ya, kok susah, otak kita jahat, tapi doanya nggak bener, begitu, jahat mulut. Sementara kalau bicara tazkiyatun nafs atau tauhidan, itu bahasanya lain. Orang itu ibadahnya bagus, kalau ternyata susah, memang Allah ingin terus dia begitu, supaya menjaga ritme keimanan kepada Allah. Ada lagi orang ibadah, nggak ibadah, maksiat, duitnya banyak. Rasul nggak ada sembahyang buat banyak hadiah. Kalau begitu kita nggak usah bayar banyak duit. Salah. Sama Allah gini pur. Ayo lu, sampai mana mentok lu maksiat? Mau sampai kapan lu terus ya nanti aku atau terus? Ketika kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun terus, wah aneh-aneh. Masjid musola lewat, terus aja. Dia lewati terus. Kata Allah, malaikat masih ke orang udah 12 tahun gitu, cukup. Tarik, post-post syndrome, trauma, depresi, stres. Gak miskin lagi, ambil kegiatannya gila, duitnya hilang, orangnya gila. Gilanya bukan gila stres kayak orang gila yang jalan aura-aura kertas, hilang hisap. Ini mah gila. Gilanya karena sebab dia nggak terima dengan itu, protes pada Allah. Udah di dunia habis, di akhirat sikat. Coba ini belajar pola pikir. Jadi kita selalu baik sangka terus sama Allah. Sabar terus atas uji, syukur terus atas sedikit nih, baik terus sangka sama Allah. Bijak akhirnya dalam hidup. Ada lagi berdiri-diri itu nggak ada. Kalau kita mampu tidak iri sama rezeki orang,
maka hidup ini kita udah selesai dengan diri sendiri. Dirinya sudah selesai. Dia mampu menyelesaikan diri sendiri. Kalau kita masih sibuk nyari sekolah, bukan kami iri. Karena kita pahami, ibadah terbaik itu ibadah dengan harta. Kami sebutkan orang yang kaya raya, tapi dia tetap dermawan, masuk surganya duluan sebelum ulama. Sekarang sama orang kaya, tapi pelit. Masuk surga terakhir 500 tahun setelah orang yang paling miskin terakhir. Satu hari di akhirat 1000 tahun. 500 kali 1000, 500.000 tahun. Maka kejar kaya itu, tinggal setelah kaya mau dermawan apa? Pelit. Waktu belum punya, kita kalau punya duit ini insya Allah kalau semua masuk. Tapi nggak pernah latihan, sedekah segala macam, kaya apa tuh seperti ujung-ujung dermawan, belum tentu. Bukan duit yang membuat dia dermawan, tapi mental dan jiwa dia yang membuat dermawan. Kalau tidak dilatih dari sekarang, bagaimana bisa ketika kaya dia akan dermawan? Orang sebelum punya aja nggak dermawan, bukan tentang uangnya sedikit. Ya saya kan nggak bisa sedekah karena uang ini, bukan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Kan kita modelnya kalau punya berbagi, nggak punya ya berhenti. Padahal fis sarra'i wad dharra, lapang sempit sedekah terus. Udah bagus, lagi nggak pernah sedekah, nggak pernah latihan, ternyata tiba-tiba kaya dan pelit. Ya. Celaka. Yang repot ada yang dilihat, kata Allah ini, ya nggak pernah latihan. Yang namanya kalau kaya pasti pelit. Sudah, nggak usah airnya susah. Tapi ternyata udah sedekah nggak kaya, masih selamat, ya nggak? Karena yang kayak gitu pasti kalau dibalas oleh Allah di negeri akhirat nanti. Maka pilih dermawan apa boleh? Dermawan. Dermawan. Tapi kalau dermawan kita dari mulai fisarro iwadur lapang sebik, syukur-syukur lapang, syukur-syukur kaya. Walau dengan segala konsekuensi. Ada orang kaya, Ustaz saya mau belajar ini, Ustaz saya belajar ini, Ustaz saya ini, biar ini nanti baru saudara. Pak, saya jawab. Udah, Bapak kewajiban istiqomah aja, ngaji. Ya, gak usah capek-capek segala macam. Saya juga ngelarang Bapak untuk cerdas, tidak. Yang penting Bapak istiqomah. Karena amal Bapak itu bukan belajar yang ini sampai kayak Ustaz, kayak pecahan, jangan nambah saingan aja. Bapak beribadahnya dengan harta. Kalau disibuk belajar, hartanya keluar, sama dong orang yang miskin. Kalau ibadah terbaik, ibadah dengan harta. Gak ada yang mustahil loh. Di kopi uduk ini ngebahas gini, tapi diterima tahun, 2 tahun, 3 tahun, tahun 2030. Ya. Setelah 1 tahun, kalau dia presidennya benar, ternyata kopi uduk itu mulai pelajaran hidupnya. Allah kaya akan semua. Amin. Orang kaya, jangan lupa konsekuensi. Naik nikmatnya, maka naik juga. Sudah siap? Insyaallah. Geri. Dia udah tahu. Siap itu. Berarti udah siapa kaya ini? Biar dia nggak akan lagi ini kaya juga ya. Begitu kan jawabannya. Jadi miskin apa kayanya? Iya. Allah cakap ya. Amin. Kaya. Amin. Ya, itu yang nomor 2, 3 penting kaya bisa haji. Setelah itu mau ujian malam rasul kami hadapi dunia yang kita batu begini. Gitu. Itu kan jawabannya. Kita jawab lagi, hadapi dunia ini dengan segala kedamaiannya. Tapi tak dulu, saya mau tidur. Nah, kalau sekalian, ini tak terasa bahwa bahasan tadi sepertinya jauh. Ya, seperti yang ingat. Ini dalam, ini tentang tasbihatul nafs, pensucian jiwa. Kita akan bisa hebat keluar ke teman, ke sahabat, ke umat, ke agama, dalam kehidupan. Kalau kitanya bersih,
Silakan mau bapak gaya gaul, gayanya oke, silakan. Meskipun ada don't just the book by the cover. Ya. Jangan kau lihat orang di cover, Allah mau lihat. Penting hati sama jiwa. Hati bersih dari penyakit yang keras, hati yang sakit, hati yang pecah, hati yang mati, bersih. Salim itu selamat, hatinya bersih. Kemudian jiwanya bersih gitu. Gak ada itu hal-hal yang mengarah kepada gerasa gerusuk. Udah amat tuh. Makanya kita nggak boleh lihat tuh ada kayak gitu, dia kecil, kemudian gelap, nanti kita cium tangan, anak lihat pakai itu, adem. Coba kalau melihat kealiman seseorang, orang tuh harus lihat tampangnya dulu. Ya, harusnya yang ganteng-ganteng aja dicium tangan, yang petot-petot nggak usah. Tapi Allah mah adil. Banyak banget yang ganteng-ganteng belum. Belum. Tapi ketika diganteng pinter, ganteng pinter, banyak fitnah. Makanya lu pilih ganteng aja. Nggak ada yang jawab ini. Ganteng, pilih ganteng. Yang penting kan dia balik lagi gitu. Ayah bekal, bisa sedekah, kemudian bisa zakat, bisa haji, bisa ngomongin orang, bisa ngasih tempat tinggal sama buat keluarga, istri tenang, nyaman, anak-anak kita cukup masuk. Sekarang PR-nya adalah bagaimana caranya menjadi kaya ini. Kerjakan pada ahli semua, pagi sore semua, ya ada bisa masak, bisa dikatur segala macam, dan punya laundryan. Ya, ada yang mainannya jauh tinggi di awan, ada. Ya kayak orang paling dekat sama Allah. Di atas mainannya. Ada deg-degan, kita naik di deg-degan. Bapak pernah lihat video kan? Seorang pilot pesawat tempur naik roller coaster, anteng kali. Orang ini gua biasa 800.000 km per jam. Gitu kan? Naik roller coaster yang naik dulu gini, ya antaranya mukanya nggak berekspresi. Makanya kalau kita ini mentalnya sudah kuat, nggak ada kehidupan biasa. Kenapa orang bisa kuat dengan pujian? Karena sering ada pujian. Kalau nggak pernah ada pujian, dia mau tenang ngadepin kehidupan dunia dengan perubahan. Jadi bersyukurlah kita dikasih pujian Allah, dikit-dikit mentok, dikit macet ya Allah. Selama ujiannya masih urusan kayak tadi, datang dan pergi, tenang aja. Karena yang pergi pasti akan datang, yang datang akan. Yang mahal adalah hidayah kesolehan. Duit nggak punya, tapi istri nurut, aman. Duit nggak punya, anak nurut, aman. Duit banyak. Tapi aku sih ngomong arah ini. Duit banyak, rumah juga gede, mobil bagus, istri ada. Tapi nggak merdeka. Apa di mana? Pulang. Jangan teriak merdeka. Karena kalau videonya begini kan, istrinya telepon, terus pasti muka sama suaminya, suami baru pulang. Bukan hanya bermasalah dengan bulan Agustus yang akhirnya ada 17 ya, hari merdeka, syukur hidup. Karena ada seorang hidup, duitnya banyak kan lihat. Apalagi udah mau kalah itu menjadi di sini kan nggak ada yang begitu, alhamdulillah, mancing bebas. Mancing bebas, apalagi udah amat sudah. Cuma di kopi untuk dan nikmat sudah kan. Apalagi makin bebas. Kopi itu kan masak, ada chef, ada
ada sertifikat bilang mulu di sertifikat. Alhamdulillah kami senang malam ini ada Bapak Har kembali lagi datang. Mudah-mudahan kalian lagi, tapi udah bekerja 11 kali Bapak harus datang ke sini. Karena ada yang hilang. Artinya merasa kehilangan. Itu rasa begini. Kalau usia SMP, awas datang. Itu anak SMP, kali ini sudah Senior. oversight. Bahasanya mana aja sehat. Iya papi ya sudah nanti sehat. Padahal waktu sebenarnya kegiatan dulu jangan bilang kita terjadi yang berterus di dunia di akhirat di surga. Karena ada yang tahu juga bisa jadi bapak-bapak ini lebih soleh daripada Abi. Kalau bahkan tahu kalau ujian Abi apa. Ada yang tahu mah. Ini ketawa apa ketawa ini? Ternyata dia mau penduduk duit susah, susah makan-makannya, udah pensiun, nggak ada bantuan. Cuma bisanya antar anak sekolah, antar istri, antar anak, antar istri, makan seadanya, terus itu mungkin bisa amat ya. Benar, orang yang makan cuma Indomie, telur dadar, per 3 hari nonton bumi. Ya, yang seadanya sudah jadi lebih selamat dia datang ketimpangan di depan rumahnya ada apa? Makan lagi. Ya, tapi berlaku supaya bawa batuk juga jangan merasa kecil hati. Kalau lagi susul, supaya dia, oh ya alhamdulillah, tapi nggak hina, nggak usah merasa sedih. Nah, setelah aku jelaskan gini, bahwa bisa jadi lebih selamat yang kayak tadi, lebih dan telur. Ini mau miskin apa mau kaya? Jawabannya sama. Hidup kayak amin. Amin. Karena semua ternyata dari Rasulullah sampai kepada sahabat sampai kepada wali semua itu miskin apa kaya? Dari surat Anfal sampai surat Al-Jannah, sampai mereka mampu ngomong dakwah tuh dakwah bila toa, dakwah sesungguhnya kan ngajak orang makan, dakwah sesungguhnya ngajak orang makan. Surat-surat mana sih? Kumpul makan, nggak diajarin apa. Setelah mereka terbiasa datang, baru keluar ayat, baru keluar. Kita kalau nggak kaya, gimana ngajak orang makan? Orang kita aja masalah makannya. Ada orang senang leader, kira silaturahim, mau nyari makan, lagi sini, makan sono, masih bagus, ada silaturahim. Maka jangan berhenti, akan Allah nyuruh lebih. Ya. Khairun wa ahabbu ilallah. Sesungguhnya orang yang kuat, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang yang kuat, seorang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada beriman yang lemah. Apa yang maksud kuat? Kuat ibadah, kuat ekonominya, kuat fisik daripada orang beriman yang lemah ibadah, lemah ekonomi. Memang kalau lemah ekonomi, ujiannya mau kemana-mana mentok. Dia mungkin dosanya sedikit, tapi amal ibadahnya juga mau sedekah kan 2.000 nggak jadi. Coba ya bayar, Pak ini bayar, ini nanti bayar. Bisa meramati orang pada masa sedekah dia. Nah, bolehlah terus berikhtiar. Hari sebanyak-banyak, tapi jangan lupa semua banyaknya rezeki tadi
tidak akan mampu mengalahkan derajat istiqomah menuntut ilmu. Ada orang yang amalnya sedikit, nggak banyak, rezekinya biasa, tapi dia duduk istiqomah. Itulah pertahanan. Saking kuatnya dari istiqomah sampai dipakai buat yang haram aja jadi. Apalagi dipakai buat sesuatu yang halal yang baik dan mencari keriduan Allah. Belum satu. Pilih silakan. Itulah fungsinya. Ya, pelunakan dalam beragama. Ini fondasi. Nanti kalau ada satu-satu perintahnya beda-beda. Oh, ini kayaknya kalau dikasih wirid nggak bisa. Tapi badannya gede, latihnya sholat. Yang ini kayaknya kalau suruh sedekah nggak bisa. Makan susah. Ajari sholat. Anak kotor. Wah, males dia jadi sholat segala macam. Tapi kita ada cari sedekah, beda-beda. Ibadah orang tuh beda-beda, ibadah ulama aja beda-beda. Tapi dari semua ibadah berbeda-beda, ada satu yang tidak boleh beda, beristiqomah. Masuk di antaranya malam Jumat. Beda komitmen dan lima jadwal kecuali usul syar'i. Oke lah kalau malam Jumatnya ngaji di sini minimal tidak berhenti nyari ilmunya di mana-mana. Jadi maaf ya nggak datang malam Jumat, tapi untuk soalnya saya ada pengajian bersama. Nggak putus. Habis khususon yang tidak di sini sana ngaji. Khususon harus khususon. Bagi yang belum masuk peperan jalan. Yang penting dalam hati ya Allah sebenarnya aku ini setiap malam Jumat untuk engkau, untuk sinar dan cahayanya. Tapi urusan perut ini nggak bisa ditinggali. Karena kalau sampai ditinggali akan menurunkan kadar iman karena sebab ya, tidak akan khusyuk ibadah. Maka itu aula lebih utama. Jadi ada kelas-kelas terus kami doain mudah-mudahan segera berjalan. Ya. Yang berlebih PR. Jadi luar biasa. Ya bisa sambil ngajar berarti wajah-wajah ini kan beda-beda ya. Kelihatan ujian-ujian, tapi kelihatan juga perjuangannya, seriusnya, ketidakberdayaannya. Apakah terus Abi memandang itu juga sudah merasa cukup di tempatnya? Enggak. Tidak ada yang buat nyaman. Bahkan disuruh kita oleh orang tua kita cepat keluar dari zona nyaman. Sebab ada orang terlalu nyaman, kalau dia tidak mempercepat diri, waspada dan mawas diri, yang parah adalah dia kaget ketika dikeluarkan dari zona nyaman itu. Ya Allah sendiri yang mengeluarkan. Itu orang stres, depresi. Jadi kita sendiri kayaknya terlalu enak. Lagi tahu, udah muncul tahu, langsung tahu ya. Makanya orang dulu awal jangan ketawa, entar itu keluar dari zona nyaman. Orang tua nggak tahu dalilnya, cukup ngomong dia, jangan banyak tawa entar. Maksudnya apa? Yang berlebihan, langsung satu. Meskipun orang tahu ada yang sampai nangis, ada karena saking lucu. Nah, kita ini orang yang di tengah. Sebagaimana pepatah Nabi, nahnu qaumun la na'kul hatta najua fa idza akalna lam nashba. Kami adalah sekelompok kaum yang tidak makan kecuali kami lapar. Kalaupun kami makan, tidaklah sampai kenyang. Ini aja kita masih berjuang. Kita nggak nunggu lapar kalau makan. Emang udah waktunya makan? Pak makan Pak, makan siang. Saya masih kenyang, itu pagi. Kesehatannya harus itu. Silakan. Ini siang main lagi. Terus meskipun nggak lapar waktunya makan siang, ya makan. Nah ketika makan ternyata enak. Nah, satu hadis ini kita belum bisa amalin. Nah, kau
La na'kul hatta najua. Tidak akan makan ya, kecuali kita lapar. Dan itu dipraktek. Seharian lapar baru makan. Ketika ternyata makan, berhenti. Sebelum kan kita sebelum habis semua yang di meja itu, jangan berhenti, sebelum harus sikat semua. Dengan alasan mubazir. Ya, unik ya. Jadi banyak apa-apa. Tapi kalau ngumpulnya di majelis dengan teman yang sama-sama ngaji, insya Allah ada yang mengingatkan. Tapi kalau tidak ngaji, siapa yang ingetin? Yang viral, challenge surat Ad-Duha. Dia diwawancara. Halallahu wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah halalkan jual beli yang tidak berdosa. Dihalalkan. Yang berdosa haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, khamar, mengundi nasi, berjudi adalah najis, perbuatan setan. Udah najis perbuatan setan. Fajtanibu jauhilah supaya beruntung. Bisa-bisanya ada orang kan banyak jokes yang lain, punchline lain. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama menteri yang ditangkap KPK? Oh gitu. Akan dikasih khamar. Begitu aja masih salah, benar nggak? Siapa yang bisa baca surat Ad-Duha dikasih sebotol? Korelasi sehat ini. Jadi itu double broken, berlipat-lipat dosa. Kalau perkara ini peristiwa atau tidak, anggaplah tidak ada niatan, tetap aja gimmick berkaitan dengan sesuatu yang sensitif itu potensi ada mengarah kepada penistaan. Seperti sebelumnya Holy Week. Siapa yang punya nama Muhammad atau Maria, kenapa harus ke situ coba? Orang blow on juga harus mikir itu. Kan ada nama yang lain. Walaupun bisa saja orang nama Muhammad itu, apa harus tahu ya? Nama yang lain bisa salah. Tapi kalau namanya Muhammad udah kalah. Niat-niatnya Muhammad udah tahu itu Nabi Muhammad. Karena nama Muhammad banyak. Itu nama Muhammad dari mana ini? Karena nama Muhammad banyak, bukan hanya Nabi aja. Justru nama-nama yang ada itu dari Nabi Muhammad. Ngerti gak? Iya. Kalau boleh mereka pintar maksudnya kalau les. Udah les tapi malah menampakkan kalau dia makin belum. Nama Muhammad kan bukan Nabi doang. Nama ini Muhammad, iya itu nama-nama semua itu justru ngambil dari nama Nabi. Nulis belum. Maria. Ini gak tahu nantangin dua agama. Semua sekarang ini lebih parah lagi Quran. Disandingkan dengan sesuatu yang haram. Dan terus akan begitu kalau Indonesia masih belum terus. Ya, tinggal nanti konsekuensi para aparat. Ini sudah keluarkan berita soal ayat itu. Yang kayak gini Pak. Kalau masuk pakai hukum Indonesia, Abi tidak menganjurkan pakai hukum Islam Pak. Tapi warning, selama masih pakai hukum Indonesia, tidak ada takzir, tidak ada pembuat jerak, namanya takzir, biar tahu, nggak diterapkan, akan terus. Karena Nabi begitu pancung, dia orang. Sekarang mau dihukum, ini tidak kemanusiaan. Orang bodoh ya. Kisos. Ini tidak berkemanusiaan. Membunuh kok dikisos, dipacu. Mikir, apa nggak lebih kemanusiaan orang yang melakukan? Ini orang punya hak hidup dikasih Allah. Tiba-tiba kok dia jadi Tuhan menghabisi nyawa orang. Apa nggak lebih zalim ini lagi?
pancung lagi. Sekali aja pancung di Indonesia, selesai udah nggak ada yang lagi. Tapi kenapa di Arab Saudi itu? Oh, nggak ditutup cuma nggak dikunci. Dagang-dagangan cuma ditutup alas doang, kalau pergi nggak ada yang nyolok. Karena sekali nyolok, tas langsung dipotong. Udah dipotong tangan kanan, masih nyolok lagi, tas dipotong kaki kiri. Tangan kanan jomplang, kaki kiri jomplang. Masih nyolok lagi, tas lagi tangan kiri. Nyolok lagi, tas kaki kanan. Masih nyolok. Oh enggak. Udah ada tangan dan kaki masih nyolok. Makan lagi hidup, enggak. Selesai. Maka hukum hidup. Indonesia triliunan cuma 3 tahun. Kayak provinsi, belum lagi ada simulasi apa segala macam. Nggak ada. Kalau ceramah begini di majlis atau di tablik akbar, kita disangkanya ya itulah bahasanya. Kalau yang jahat-jahat dilembutin kata-katanya. Kalau yang kayak gini mengerjakan kebenaran, kata-katanya sadis. Apa tuh? Teroris, Radikal. Hah? Radikal. Radikal. Makanya ada sinetronnya di RCTI, Dunia. Dan tanpa sinetron itu juga banyak dunia terbalik. Yang harusnya suami ini istri jadi mama dipimpin. Harusnya istri yang taat dan taat kepada suami. Sekarang terjadinya apa? Apa satu lagi? Dan ini fenomena memang hampir setiap rumah. Suami takut istri. Bukan takut mungkin bahasa sayang istri. Istri hormat menjaga suami, bukan galak. Itu bahasa harusnya. Saya sih nggak takut sama itu. Cuma ini saya kebakaran berani. Ya halusin aja, padahal aku istri. Aku bilang ini resiko. Ya, apapun itu jangan sampai kita menjadi orang yang perlu terusan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 11. La tufsidu fil ardh. Jangan kau berbuat kerusakan di bumi, ya, tapi orang-orang yang mengingkari padahal dia melakukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti beriman. Berucap kami orang yang ingin meninggikan kebaikan kebenaran dan pada prakteknya amalnya, amaliyah dan muamalahnya kita melakukan kebaikan dan kebenaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. وفنك المستغفر فلك الحمد يا محمد وصل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.